Halo guys, welcome back. Kembali lagi di sini dengan saya Fandi. Kali ini kita akan bahas tentang seleksi CPNS 2024. Apakah benar dilaksanakan di bulan Mei? Nah, sebelum kita bahas, buat teman-teman jangan lupa ya untuk subscribe channel ini dan juga follow IG saya @fandiarya karena di sana kita akan update info terbaru seputar CPNS. Baik, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe dan juga follow. Kita akan bahas. Saya mulai dari surat PAN RB. Ya, barangkali ada teman-teman yang ketinggalan info. Saya mulai dari sini. Jadi, PAN RB itu di tahun lalu membuat surat kepada seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk meminta mereka mengusulkan kebutuhan formasi CSN, baik PNS maupun P3K di tahun ini. Karena tahun ini akan dibuka pengadaan ASN untuk P3K khusus bagi pelamar non-ASN. Jadi hanya untuk honorer yang sudah bekerja di pemerintahan dan juga terdata di database PKN. Kemudian buat CPNS ini boleh untuk pelamar umum. Jadi buat teman-teman yang bukan honorer bisa coba di CPNS-nya. Untuk usulannya di sini masing-masing instansi wajib menyampaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2024 dalam aplikasi e-formasi. Jadi idealnya rincian formasi baru kita dapatkan setelah Januari. Karena setelah ini progresnya kan harus diverifikasi dan validasi oleh BKN lagi. Setelah di-verval, barulah akan diumumkan rincian formasinya. Nah, tapi pemerintah sudah menentukan nih kuota ya, kira-kira kebutuhannya berapa sih untuk tahun ini? Ini disampaikan langsung oleh Pak Presiden tanggal 5 Januari. Jadi akan dibuka sebanyak 2,3 juta formasi, di mana terdiri dari 690 ribuan formasi CPNS, 1,6 juta untuk P3K, dan 6 ribuan formasi untuk sekolah kedinasan. Luar biasa banyak sekali tahun ini. Kalau dibandingkan 5 periode CPNS sebelumnya, ini yang terbanyak. Dan kalau dibandingkan dengan CPNS tahun 2023, tahun ini CPNS-nya ya, itu sebanyak hampir 24 kali lipat. Bayangkan, harusnya tahun ini peluang untuk lulus seleksi CPNS semakin besar. Dan untuk rincian 2,3 jutanya ada di sini. Jadi untuk CPNS itu baik pusat maupun daerah ada formasi untuk tenaga teknis. Tapi untuk dosen, guru, dan tenaga kesehatan itu hanya ada di pemerintah pusat aja. Apa sih teknis itu? Teknis atau tenaga teknis adalah formasi selain tenaga pendidikan dan juga tenaga kesehatan. Dan karena segini banyaknya formasi, jadilah dibuka sebanyak 3 kali. Kenapa dibuka 3 kali? Ya, itu banyak banget ya yang tanya kepada saya. Jadi sini saya akan bahas 4 pertanyaan. Mulai dari yang pertama, kapan seleksi CSN, khususnya CPNS dibuka? Nah, di sini ada bocoran timeline ya. Rencananya akan dibuka mulai dari bulan April. Jadi administrasi, pendaftaran ya, pengumuman itu semua di bulan April. Dan kemudian di bulan Mei, tepatnya minggu keempat itu sudah seleksi SKD, seleksi kompetisi dasar yang pertama. Kemudian SKD yang kedua itu direncanakan ada di bulan Juli akhir. Dan untuk pelaksanaan SKD yang ketiga itu ada di bulan September akhir. Jadi kalau ditanya kapan seleksinya dibuka, itu perkiraannya di bulan April. Tapi untuk seleksinya, untuk tes SKD-nya itu mulai bulan Mei. Ini selaras ya dengan disampaikan langsung oleh PLT Kepala Biro Humas di BKN. Kemarin tuh sudah kita sampaikan juga ke para anggota Komisi 2 ya dalam RDP kemarin. Memang jadwalnya tesnya tuh bulan Mei, Pak. Tapi kan sebelum tes itu ada proses tuh Pak, ada pengumuman, ada juga seleksi administrasi, yang nanti mungkin kita akan itu ya. Iya, jadi nanti itu bulan Mei udah tes Pak, karena kalau kita mundur lagi, sepertinya khawatir nggak keburu gitu Pak, untuk menyelesaikan amanat yang diberikan kepada kami gitu. Nah itu tadi info dari BKN, dan ini dari PAN RB. Dari paparannya, PAN RB juga menyampaikan seleksinya itu mulai bulan Mei. Ya, jadi saat ini yang sudah dilaksanakan adalah tadi sudah ada surat permintaan usulan. Sekarang progresnya adalah masing-masing instansi itu mengusulkan kebutuhannya. Dan setelah diusulkan nanti di Februari akan ditetapkan formasinya. Kemudian untuk rincian nanti mungkin ada di bulan Maret. Jadi clear ya, ada di bulan Mei,
Dan semoga infonya A1. Nah, itu tadi tuh Bang John, informasi dari Pak Nanang ya, langsung A1. Ya, langsung A1. Berarti. Itu. Oke, kita lanjut lagi. Namun sebelum lanjut, saya mau menjelaskan sedikit tentang bimbel teman ASN. Di sini kita ada paket persiapan untuk CPNS 2024. Yang pertama, paket bimbel Fokus SKD. Ini merupakan bimbel tatap muka online via Zoom dan juga YouTube Unlisted. Dan yang kedua, ada paket tryout Fokus SKD. Ini hanya tryout aja, nggak ada tatap mukanya. Sebanyak 20 paket tryout. Nah, untuk rincian kelasnya, yang untuk paket bimbel, yang mengajar ada saya, ada Kak Pingli, ada Kak Yayang, ada Kak Heru, dan juga ada ketambahan 2 mentor baru, ada Kak Irfan dan Kak Adi, yang lolos CPNS dosen di tahun 2023. Jadwal sendiri kita mulai tanggal 30 Januari hingga 29 Februari, dan untuk tryout pendahuluan sudah bisa diakses mulai tanggal 27. Dan buat teman-teman yang nanyain tentang testimoni, berikut beberapa testimoni yang sudah lolos CPNS. Semoga tahun ini ada nama teman-teman di testimoni teman ASN. Oke, dan untuk fitur-fiturnya tentang tryout dan juga mini test ya, baik pre-test dan post-test, itu tampilannya sudah CAT seperti ini. Kemudian, setelah selesai mengerjakan baik tryout maupun mini test, teman-teman bisa melihat statistiknya, di mana bisa tahu ya mana yang salah, mana yang benar, kemudian berapa durasi pengerjaan setiap subtes, rasio benar salah, analisis per subtes, dan juga ada pembahasan. Tentunya, selain itu ada juga fitur ranking untuk melihat skor teman-teman dibandingkan peserta lainnya. Semua tryout dan juga mini test bisa dikerjakan berkali-kali tanpa batas. Tapi yang masuk dalam fitur ranking itu hanya pengerjaan pertama saja. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik bisa coba daftar melalui temanasn.com dan bisa ikuti langkah-langkah yang ada di sini. Linknya juga ada ya di deskripsi video ini. Oke, teman-teman, jangan sampai kelewat karena tanggal 30 Januari kita sudah mulai kelas. Nah, berikutnya, pertanyaan lagi nih. Bila seleksi CPNS dilaksanakan 3 kali dalam setahun, apakah bisa mencoba ketiga-tiganya? Nah, jadi, alasan kenapa 3 kali itu karena nggak dimungkinkan dilaksanakan 1 kali. Kenapa? Karena formasinya banyak banget. Jadi dipecah-pecah ya, sampai 3 kali. Jadi, kemungkinan besar teman-teman hanya bisa coba 1 kali saja. Jadi misalnya, teman-teman sudah lulus nih di bulan April. Lulus administrasi. Nanti akan keluar jadwal seleksi. Apakah kita dapat di jadwal pertama, periode kedua, atau periode ketiga? Ini hanya salah satu aja. Jadi teman-teman, jika misalnya dapat yang pertama, misalnya gagal, teman-teman nggak bisa lagi coba yang kedua dan ketiga, gitu. Tapi karena aturan resmi belum keluar, semoga aja saya salah ya. Semoga aja bisa dicoba berkali-kali. Oke teman-teman, nah sekarang lanjut lagi. Apa saja syarat CPNS? Syaratnya itu adalah KTP, KK, ijazah, transkrip, dan dokumen lain sesuai dengan yang disyaratkan masing-masing instansi. Karena tiap instansi itu bisa beda-beda syaratnya. Ada yang minta syarat tentang TOEFL, ada yang minta syarat tentang surat kesehatan, ada syarat-syarat lainnya, pokoknya banyak banget ya. Apalagi guru nanti, nakes, misalnya ada serdiknya, ada STR-nya, dan sebagainya macamnya. Nah, yang perlu tekankan di sini adalah tentang ijazah nih. Buat teman-teman yang baru lulus, saya sarankan dari sekarang kejarlah ijazah asli teman-teman. Karena SKL itu nggak bisa digunakan. Sebagaimana yang disampaikan langsung oleh Pak PLT Kepala Biro Humas BKN. Bukan ada surat keterangan lulus gitu Pak. Jadi ijazah yang jadi sudah harus ijazah ya. Iya. Jadi bukan keterangan lulus. Bukan keterangan lulus, jadi ijazah yang udah definitif lah gitu. Oke, lanjut lagi untuk yang terakhir. Apakah CPNS hanya untuk fresh graduate? Fresh graduate atau FG. Ini yang kita tahu adalah orang-orang yang baru lulus atau lulusan baru. Dengan jumlah formasi CPNS sebanyak 690.000, apakah adil jika hanya untuk lulusan baru? Tentu nggak adil, kata yang udah lama lulus. Jadi, di sini menurut saya ya, FG itu lebih kepada yang non-pengalaman. Kita tahu ya, CPNS itu adalah usianya di mana minimal 18, maksimal 35 tahun. Meskipun ada formasi CPNS yang bisa diisi di atas 35 tahun, seperti misalnya dosen, peneliti, dan juga dokter. Nah, di sini batas atasnya adalah 35 tahun. Tapi, instansi dibolehkan untuk membuat batas itu nggak harus 35. Misal, ada instansi yang buat batas maksimal adalah 27 tahun.
ada yang maksimalnya misalnya 30 tahun. Jadi bisa aja nanti ada formasi yang batas usianya maksimal misalnya 30 tahun. Ada yang 28 tahun. Tapi menurut saya, gak semuanya itu serendah ini. Tentunya ada juga ya yang maksimal 35 tahun. Kenapa? Karena satu prinsip dalam pengadaan CSN adalah adil. Kalau semuanya untuk fresh graduate yang baru lulus, itu nggak adil dong. Ya, semoga aja teman-teman ya. Tapi yang jelas ini formasinya banyak banget. Semoga tahun ini adalah jalan buat teman-teman untuk bisa menjadi salah satunya. Amin. Nah, mungkin sekian dulu ya untuk tayangan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sebagai penutup, ada sebuah quote di sini. Jika kamu ingin mendapatkan sesuatu yang belum pernah kamu miliki, maka lakukanlah sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. Nah, dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, silakan aja tuliskan di kolom komentar, nanti saya akan respon. Baik, kalau begitu, sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.